Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah menghimbau agar BMI Jatim sebaiknya tidak mudik Lebaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dunia BMI, welcome back to my channel. Marhaban ya Ramadan. Sebelum kami menyajikan berita seputar PMI hari ini, izinkan kami untuk mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk seluruh umat muslim di dunia, terutama untuk para sahabat PMI. Nggak terasa ya teman-teman, kita sudah mau menjalankan ibadah puasa. Buat para teman-teman PMI, semoga ibadah puasa tahun ini Ramadan 1442 Hijriah ini selalu diberi kelancaran. Mungkin ada sebagian teman-teman yang bekerja di negara non-muslim, harus tetap semangat ya. Semoga majikan-majikannya juga pada pengertian. Kami dari channel Dunia BMI juga mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Diampuninya dosa-dosa masa lalu. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosanya di masa lalu pasti diampuni. HR Bukhari dan Muslim. Pengetatan mudik di Jawa Timur. Jawa Timur juga memperketat kedatangan pekerja migran. Bahkan Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah menghimbau kepada pekerja migran Indonesia agar untuk tahun ini tidak mudik Lebaran. Pemerintah pusat telah menerbitkan larangan mudik pada masa libur Lebaran pada tanggal 6 hingga 17 Mei mendatang. Kebijakan itu juga berlaku di Jawa Timur atau Jatim. Sejumlah persiapan mulai dilakukan oleh jajaran Forkopimda. Belajar dari pengalaman tahun lalu, saya mohon betul pekerja migran asal Jawa Timur tidak perlu mudik Hari Raya Idul Fitri tahun ini, kata Gubernur Jatim Ibu Khofifah Indar Parawansa pada resepsi peringatan Hari Pers Nasional tahun 2021 dan HUT ke-75 PWI di Gedung Negara Gerahadi, Surabaya pada hari Jumat 8 April 2021. Ibu Khofifah mengatakan menjelang Hari Raya Idul Fitri tahun 2020 lalu tercatat ada 8.000 PMI asal Jawa Timur pulang ke kampung halaman. Saat itu semua yang baru kembali dari luar negeri wajib menjalani karantina di Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya dan Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jatim sebelum mereka pulang ke daerah masing-masing. Kebijakan tersebut juga akan diberlakukan untuk tahun ini. Para PMI yang dinyatakan sehat boleh pulang, mereka diantar dengan bus ke daerah masing-masing. Karena itu mereka harus sehat, tracing dilakukan sejak dia turun dari pesawat, ujar Ibu Khofifah. Ibu Khofifah meminta standar pemeriksaan penumpang yang masuk melalui bandara diperketat sebab bandara menjadi garda paling depan dalam menyaring warga yang masuk ke Jawa Timur. Sedangkan kemarin mengacu pada saat libur Natal dan Tahun Baru, para PMI yang mudik wajib menjalani karantina selama 14 hari. Namun untuk Lebaran nanti, Ibu Khofifah belum memastikan kebijakan itu diterapkan atau tidak. Yang jelas PMI mendapat pengawasan dan kondisi kesehatannya dipastikan. Ya teman-teman, kemarin juga sempat saya infokan kalau menurut kata dari Bapak Emil, Wakil Gubernur Jawa Timur menegaskan kalau akan ada pengetatan kedatangan PMI menjelang Lebaran. Pengetatan itu akan terus dilakukan menjelang kepulangan para tenaga kerja migran dari luar negeri yang hendak kembali ke tanah air libur Idul Fitri 1442 Hijriah. Menurutnya, beliau Bapak Emil ini mendapatkan paparan dari Kepala BNPB walaupun para tenaga kerja migran sudah swab PCR di tempat asal mereka kerja, ternyata saat diulang swab PCR di tanah air bisa saja positif COVID. Bahkan yang negatif pun bisa positif saat dikarantina dan harus menjalani swab yang kedua karena masa
inkubasi. Jadi rencananya Surabaya Juanda ini masih rencana ya guys, menjelang lebaran ini akan diperketat, akan melakukan 2 kali tes swab untuk kedatangan PMI, pekerja migran ataupun WNI. Untuk saat ini hingga kemarin itu ya, kedatangan PMI hanya menjalani 1 kali swab saat kedatangan, dan apabila hasilnya negatif bisa langsung pulang ke daerahnya masing-masing. Cuma untuk selanjutnya entah itu kapan mulainya akan dilakukan 2 kali swab, sehingga harus menjalani karantina selama 5 hari di Surabaya. Peringatan untuk tidak pulang ke tanah air ini hanya sekedar himbauan ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang emang diharuskan untuk pulang, sudah saatnya untuk terbang ke tanah air, silahkan bisa pulang, bisa mudik ke tanah air. Cuma ya mungkin yang pengen perjalanan mudiknya, perjalanan pulang ke tanah airnya itu tidak rumit, tidak ribet, alangkah lebih baiknya untuk menunggu keadaan hingga pulih normal kembali dari COVID-19 ini. Sebenarnya nggak ribet-ribet amat sih ya guys untuk perjalanan pulang ke tanah air, cuma hanya perlu mengikuti protokol kesehatan yang ada. Berita selanjutnya teman-teman, ini ada kabar duka dari Bahrain. Hal tersebut disampaikan oleh KBRI Manama di Bahrain. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita sangat berduka dengan wafatnya 1 WNI akibat COVID-19 pada hari Minggu ini. KBRI kembali menghimbau untuk sahabat Manama di Bahrain untuk tetap berdisiplin dalam menerapkan protokol kesehatan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan, serta melakukan vaksinasi yang telah ditawarkan oleh pemerintahan Bahrain secara gratis sebagai ikhtiar untuk menjaga kesehatan dari ancaman COVID-19. KBRI Manama Bahrain juga telah melakukan pemakaman terhadap jenazah. KBRI mencatat bahwa sejak pandemi tidak kurang dari 44 WNI di Bahrain positif terinfeksi COVID-19. 40 orang diantaranya telah sembuh, 3 orang masih dalam isolasi dan perawatan, serta 1 orang meninggal dunia dan baru saja dimakamkan di Bahrain. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami dari channel Dunia BMI turut berduka cita atas meninggalnya almarhumah ya. Semoga almarhumah husnul khotimah, diampuni segala dosa-dosanya dan ditempatkan tempat yang baik di sisinya, serta keluarga yang ditinggalkan selalu diberikan keikhlasan dan juga kesabaran dan ketabahan. Amin amin ya robbal alamin. Semoga buat teman-teman yang lainnya kita semua selalu diberikan kesehatan ya, dimanapun teman-teman berada atau bekerja. Amin amin ya robbal alamin. Thanks for watching and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.